Salam semuanya, kita kembali lagi dalam service kita. Hari ini saya akan berbicara lebih lanjut lagi tentang Adam dan Hawa. Kali ini saya akan berbicara tentang hubungan tentang Adam dan Hawa, ya. Dan ini akan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Khususnya sih, saya ingin berbicara tentang Hawanya. Kalau tadi kan Adam, sekarang Hawanya. Tapi tetap untuk namanya pengaplikasikannya itu bisa dua-duanya, ya. Jadi bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Dan untuk Hawa ini juga bisa kita aplikasikan untuk laki-laki maupun perempuan, ya. Kita baca saja dulu, ya, kita lihat di Kejadian 3 ayat 1 sampai seterusnya, ya. Nanti di mana saya berhenti, di situ nanti baru kita stop. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Nah, coba kita lihat baik. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, ketika kita punya hubungan, ya, mungkin ini tidak langsung direct tentang konteks yang saya mau kasih tahu. Tapi perlu kita ketahui bahwa setiap kita menjalankan sebuah hubungan, kita harus tahu bahwa setan itu tidak suka kalau manusia itu punya hubungan yang baik. Kita harus tahu dulu. Itulah kenapa tujuan setan di dalam hidupnya adalah menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Setan gak peduli kamu itu punya cewek cantik atau enggak. Setan gak peduli kamu punya cowok ganteng, kaya atau enggak. Yang setan inginkan adalah hubunganmu dengan Tuhan. Itulah kenapa setan itu bisa memberikan kamu kaya. Setan bisa memberikan kamu jodoh. Setan bisa memberikan kamu kelegahan yang hanya sementara sebenarnya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah kamu lupa sama Tuhan. Seperti ini, adapun ular ialah paling cerdik. Setan itu tahu bahwa manusia itu pasti masuk surga kalau percaya kepada Tuhan. Maka daripada itu harus dihancurkan karena dia paling cerdik. Nah, dan dia masuk kepada perempuan. Pertanyaannya, kenapa perempuan? Kenapa nggak Adam? Nah, ini menurut saya ya. Menurut saya mungkin pada saat itu perempuan di sini dilihat iblis, mungkin dia tahu bahwa hubungannya dengan Tuhan itu memang tetap sempurna, tapi kayaknya dia deh yang paling lemah. Dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kamu emang sudah punya pacar, please untuk punya waktu untuk berdoa bersama-sama. Karena percayalah, setan tahu laki-laki atau perempuan yang lemah itu akan setan incar. Karena ingat, setan itu cerdik. Dia itu paling cerdik. Jadi makanya dia pengen hancurkan hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan sudah hancur, hubungan kamu sama pacarmu gampang dihancurin. Sangat gampang sama dia. Karena apa? Tombaknya aja sudah dihancurin. Kalau pilar itu sudah dihancurkan, kamu sudah tidak bisa apa-apa. Nah, jadi coba cek baik-baik, siapakah dari antara kamu yang lemah? Kerohaniannya siapa? Karena satu harus ada yang menopang. Itulah kenapa sebelum pacaran harus punya fondasi yang kuat. Dan setelah sudah pacaran pun, kamu yang laki-laki maupun yang perempuan, saya mau beritahu harus punya waktu pribadi sama Tuhan Yesus. Supaya ketika nanti pacarmu, wanitamu itu sedang down, kamu yang akan mengangkat dia. Demikian juga yang perempuan. Ketika kamu punya cowok lagi down imannya, kamu bisa meng-up dia. Kamu bisa kuatkan dia. Itulah kenapa kalian harus punya mesbah pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena setan itu cerdik. Setan itu nggak bodoh. Makanya kita harus punya kedekatan Tuhan, intim dengan dia. Kalau nggak, kita bisa dibodohi sama setan. Seperti ini dia. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dari sini kita tahu nih bahwa sebenarnya setan juga tahu firman Tuhan. Kalau dia nggak tahu firman Tuhan, nggak mungkin dia ajak debat Tuhan Yesus pada saat di padang gurun. Nggak mungkin Tuhan Yesus dicobai sama dia pada saat di padang gurun. Setan itu tahu firman. Makanya kalau kita yang baca firman itu cuma hanya sekedar 5 menit atau 10 menit, nggak akan kuat lawan setan. Nggak akan bisa mempertahankan hubunganmu dengan pacarmu. Kamu aja malas dekat sama Tuhan. Karena yang bisa mempertahankan hubunganmu dengan pacarmu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kamu pun gak bisa. Makanya setiap kita
harus menyerahkan hidup kita sama Tuhan Yesus. Termasuk kalau kamu yang sudah berpacaran, ada waktunya kamu bisa berdoa bareng sama dia dan menyerahkan bersama-sama ngomong, Tuhan, kami butuh Engkau dalam pacaran kami. Jagai hubungan kami dalam pacaran supaya pacaran kami memuliakan namamu. Anda pernah buat seperti itu nggak sama pacarmu? Kalau belum, lakukan. Lakukan. Punya waktu sama dia, berdoa bareng-bareng. Kamu ngomong sama dia, sayang atau beb, kita doa bareng yuk. Kita serahkan hubungan kita sama Tuhan. Curhat sama dia. Curhat sama Tuhan Yesus. Beritahukanlah apa kekurangan kamu sama Tuhan Yesus. Misalnya kalau kamu memang suka banget jatuh misalnya ke dalam pornografi, mungkin berarti kamu harus ada jaga jarak sama pasanganmu. Supaya nanti jangan kamu berdua malah melakukan hubungan intim. Gitu ya, pegang-pegang. Itu harus dijauhkan. Atau mungkin yang ceweknya suka banget marah-marah misalnya. Serahkan ke Tuhan. Ngomong sama Tuhan berdua. Tuhan, dia punya kelemahan. Aku berdoa ya Tuhan Yesus supaya dia punya kesabarannya lebih lagi. Itu dia. Supaya jangan sampai dibodohi sama setan. Karena setan itu tahu firman. Sekalipun dia tidak maha tahu, tapi dia tahu firman. Makanya kalau yang coba baca firman Tuhan 5 menit, 10 menit, atau enggak yang saya pernah dengar juga ada yang baca cuma 1 ayat per hari, 2 ayat per hari. Itu ibaratnya kalau makan nih, itu cuma 1 sendok per hari. Kita aja nggak bisa makan cuma 1 sendok makan kan, nggak bisa. Minimal tuh 1 porsi gitu loh, 1 piring ya kan. Gitu, baik itu mungkin banyak, sedang, dikit, minimal. Nggak mungkin 1 sendok per hari. Nggak mungkin kita, kalau kita ingin kuat gitu dalam hubungan, malah kita malas-malas baca Alkitab atau menyembah Tuhan. Setan itu licik. Makanya lihat di ayat kedua, lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ini dia. Pertanyaannya, mungkin ya, kalau saya berpikir mungkin Hawa tidak tahu. Ya, pada saat itu mungkin Hawa tidak tahu bahwa ular ini sebenarnya sudah tahu tentang firman Tuhan itu. Tapi mungkin aja Hawa itu nggak peka. Tidak pekanya bagaimana? Karena gini loh. Di ayatnya yang pertama, ular itu udah bilang, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Kenapa sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan dalam taman ini boleh kami makan. Artinya gini loh ya, kalau kita sudah tahu bahwa itu salah, nggak usah kita lanjutkan. Saya akan kasih contoh. Misalnya, kalau kamu sudah tahu ada teman yang nggak baik, dijauhin. Jangan karena temanmu itu, kamu punya hubungan rusak dengan pasanganmu. Berapa banyak di antara kita, ya, yang dia udah punya pasangan, tapi dia itu masih egois. Masih lebih mementingkan temannya daripada pasangannya. Ingatlah, pasanganmu itu ada suatu saat akan menjadi pasanganmu selama-lamanya. Dia akan menjadi suamimu, dia akan menjadi istrimu. Jadi kamu harus lebih mengutamakan dia daripada temanmu. Bukan berarti overprotective ya. Bukan. Tapi lebih tepatnya kamu harus tahu prioritas. Ketika dia butuh bantuan, dia harus lebih dahulukan. Karena apa? Dia pasanganmu. Temanmu itu bisa, teman-teman yang lain bisa bantu. Tapi untuk pasanganmu, siapa yang membantumu selain dari keluarga dan kamu? Nanti giliran dia itu dibantu sama orang lain, apalagi kalau lawan jenis, dibilangnya dia nggak setia. Padahal memang dia lagi sungguh-sungguh butuh bantuan. Nah, ada beberapa ketika kita punya pacar, ada beberapa di kalangan kita itu yang menjadi ular. Ular di sini berarti dia itu dipakai iblis untuk menghancurkan kamu, menjauhkan kamu dari Tuhan Yesus. Misalnya, harusnya kamu hari ini punya doa dengan dia, atau bisa my group bareng. Malah dia harus jalan teman-temannya ke bioskop. Malah dia pergi ke sana, pergi ke sini. Masih mending kalau itu penting. Misalnya karena mungkin keluarganya dia yang sakit, atau ada urusan yang penting lain lah. Ini malah jalan-jalan, lebih memprioritaskan yang lain. Jangan terlalu berlama-lama dengan masalah itu. Kalau itu bukan suatu hal yang penting, tinggalkan. Kadang-kadang loh ya, kalau kita misalnya punya waktu sama teman kita, kalau ketemu dengan dia itu selalu gosip aja. Daripada kamu suka gosip, tinggalin aja teman itu. Atau enggak tegurlah dia supaya dia berubah. Tapi kalau dia tidak mau berubah, jauhilah dia. Karena nanti juga kamu bisa dapat teman yang lain kok. Nah, efeknya kemana? Efeknya itu nanti ketika kamu punya pasangan, kalau kamu sudah punya pasangan nih, kamu ada di tempat gosip, kamu pun juga akan jadi penggosip di dalam hubunganmu. Nanti di dalam hubunganmu itu hanya fokus kepada orang lain. Kamu tau gak, Beb, dia itu kayak begini-gini ya, Beb, ya begini-gini. Akhirnya apa? Hubunganmu itu jadi gak sehat. Gara-gara apa? Selalu ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain.
Bukan yang ngomongin tentang masa depan kalian, bukan ngomongin tentang Tuhan, bukan ngomongin tentang apa yang harus kita lakukan habis ini. Selalu bicara yang tidak penting di dalam hubunganmu. Hawa ini telah salah dari awal. Dia malah melayani ular ini. Seharusnya dia jangan melayani ular ini. Kalau dia nggak melayani ular ini, mungkin dia tidak jatuh. Makanya jangan sampai kita mau dirayu sama setan dengan hal seperti ini. Nah, saya ingin memberitahu bagaimana supaya tidak sampai kejadian seperti ini. Apakah aplikasinya dalam kehidupan kita? Yang pertama, pada saat kalian berpacaran, fokuslah kepada tujuan Tuhan. Itu. Fokuslah kepada tujuan Tuhan. Tuhan membuat apa dalam hubunganmu, kamu harus tahu dulu. Cari tahu. Setelah itu, yang kedua, buanglah yang gak baik. Kalau misalnya kamu punya kelompok yang gak baik, kalau kamu tidak bisa mengubah kelompok itu, out, keluar. Daripada nanti, itu akan menjadi racun bagi hubunganmu dengan pasanganmu. Sulit nanti. Ketika masuk, susah keluarnya. Sama seperti ular ini. Bisanya itu bisa mematikan. Demikian juga nanti kalau kamu punya mulut, kamu bisa menjadi orang yang akan dibenci oleh banyak orang. Kenapa? Karena kamu banyakin ngomongin orang mulu. Mungkin yang laki-lakinya bisa ngomong sama pasangannya, jangan begitu. Atau mungkin sebaliknya, laki-lakinya yang banyak ngomong. Ngomongin orang lain. Bisa ngomong juga perempuannya, kamu jangan begitu beb. Ingat, kita itu harus kudus, kita itu harus begini begitu. Fokus pertama tujuan sama Tuhan. Kedua, buanglah yang gak baik. Racun-racun apa dalam itu? Karena apa? Dari situlah akan terjadi mujizat yang luar biasa dalam hubunganmu. Hubunganmu bisa memberkati banyak orang karena kamu fokus kepada tujuan dan membuang yang gak baik. Ya, sekian dari saya berdoa dalam nama Yesus supaya kalian selalu teguh dalam Tuhan Yesus. Mari semua kita berdoa. Bapa, hamba berdoa supaya setiap mereka fokus kepadamu Tuhan Yesus, dan mereka membuang hal-hal yang tidak baik, misalnya seperti gosip, seperti ngomongin orang atau apapun itu. Tuhan Yesus berdoa dalam nama Yesus, berkati setiap orang yang telah menonton video ini, dan bagi mereka yang sedang berpacaran, supaya namamu dipermuliakan lewat dari kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you and God bless you.